Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari Minggu yang ke-29 dalam penanggalan liturgi. Firman Tuhan hari ini dikutip dari kitab Yesaya bab 45 ayat 1 4-6 dan bacaan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda pasti kenal dengan nama Soegija Pranoto atau Monsinyur Soegija Pranoto atau Romo Soegija. Beliau sangat dikenal oleh rakyat Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan dan masa revolusi sesudah kemerdekaan. Beberapa hal sangat menarik yang dilakukan oleh beliau. Ingat, seruan 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah yang selalu mengobarkan semangat setiap pribadi Katolik untuk menjadi pembela tanah air nomor 1. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terpaksa ibu kota Republik Indonesia dipindah ke Jogja sesudah kemerdekaan tahun 45, tahun 1946 dan seterusnya, apa yang kemudian diperbuat oleh Monsinyur Soegija Pranoto sebagai pemimpin umat Katolik yang berkedudukan di Semarang? Beliau memindahkan keuskupan itu ke Yogyakarta. Untuk apa? Untuk mendekati perjuangan mempertahankan kemerdekaan, untuk bisa berkomunikasi dengan lebih intens dengan tokoh-tokoh kemerdekaan dan mengorganisir bersama-sama supaya kemerdekaan yang telah diperoleh sungguh-sungguh bertumbuh dan tidak gagal. Maka Monsinyur Soegija Pranoto tinggal di Bintaran. Presiden Soekarno tinggal di Gedung Agung Malioboro. Jaraknya mungkin itu 300 meter, tidak jauh. Dan setiap kali ada sesuatu mereka langsung koordinasi. Yang tidak banyak orang tahu adalah pada masa-masa mempertahankan kemerdekaan, masa-masa revolusi, apa yang dilakukan oleh Monsinyur Soegija Pranoto diantaranya, Romo Soegija itu membuat siaran radio. Dan satu ungkapan yang sangat terngiang di hati banyak orang adalah menyerukan kepada rakyat dan kepada umat Katolik demikian: jangan pulang sebelum kamu mati. Hai saudara-saudaraku, jangan pulang sebelum kamu mati. Merinding ya. Itu yang diserukan, artinya ayo berikanlah hidupmu, berikanlah nyawamu untuk mempertahankan kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Ayo, ini juga menjadi spirit heroisme setiap pribadi. Maka sangatlah aneh ketika negeri sudah merdeka, ketika terus-menerus ditata untuk kebaikan, selalu ada yang jegali, selalu ada yang mengkritik, tetapi lebih bukan mengkritik. Semua orang tahu bahwa orang ingin kekuasaan. Serem, tetapi kita tidak pernah takut dengan soal-soal itu. Kita tetap berjuang mempersembahkan hidup kita untuk kemanusiaan bagi negeri tercinta yang terus berjuang ini, mengisi kemerdekaan. Amin. Nah, saudari-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ada diskusi antara Yesus dan orang-orang Farisi yang didukung oleh kelompok Herodian. Dan diskusi ini sangat menarik. Mereka ingin menjegal Yesus. Mereka ingin mempersalahkan. Mereka ingin mengadili Yesus dengan kesalahan yang dia buat. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tentu saja mereka mengharap bahwa Yesus
menjawab secara keliru misalnya. Enggak dong, kita kan prajurit Allah. Enggak dong, kita kan umat Allah. Kita hanya bersembah sujud pada Allah. Membayar pajak berarti mendukung pemerintahan kekaisaran yang ngawur, yang tidak adil, dan aneka hal. Tetapi apa yang dikatakan Yesus menarik. Yesus menjawab dengan sangat cerdas dan mereka pasti kaget. Apa jawaban itu? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu yang menjadi Injil hari ini dari Matius bab 22 ayat 21. Mereka kaget dan mati kutu. Saudari-saudara, bagi kita, bagi setiap beriman, iman itu diungkapkan dalam aneka ketaatan, peraturan, dan ibadah, tetapi real mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Maka Monsinyur Sugio Pranoto mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Top. Maka beliau mengatakan, ayo berjuang, negeri kita harus kita pertahankan kemerdekaannya. Jangan pernah pulang sebelum kamu mati. Sangat heroik. Tetapi saudari-saudara, bagi kita pesannya adalah begini, simple. Apa yang kita imani, ayo kita wujudkan. Kalau Anda mengatakan Allah itu perlu belas kasih, nyatakanlah belas kasih Anda pada sesama, pada orang-orang sekitar. Kalau Anda mengimani Allah yang penuh kasih dan cinta, cintailah setiap pribadi dengan aneka latar belakang dalam keberagaman. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah itu agama kita itu pembawa rahmat perdamaian, nyatakanlah itu dalam pribadi yang damai, yang teduh, yang merengkuh, yang menyapa. Kalau Anda mengimani Allah itu sang pemberi, jangan udil. Jangan menyimpan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Jangan mempertahankan egoisme, tetapi berbagilah. Karena aku juga dibagi oleh Tuhan, karena ini titipan Tuhan. Hanya dengan cara itu sesungguhnya Allah berkenan. Iman yang diekspresikan dalam ibadah, dalam ajaran agama, dalam ketaatan peraturan dan hukum, tetapi juga iman yang sangat mewujud. Nyatakanlah wajah Allah yang Anda imani pada sesama dan semesta. Allah yang seperti apa sih yang kita imani? Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasih, Allah yang adil, Allah yang ramah, Allah yang hangat memeluk, Allah yang care, Allah yang berbagi. Di manakah kita bisa melakukannya? Di mana kita tinggal? Di bumi Indonesia, di keluarga kita, di lingkungan kita bertetangga, di kantor dan pabrik kita bekerja, dalam serawung sehari-hari dan aneka hal. Amin. Sangat konkret. 100% Katolik, 100% Indonesia. Walk you talk. Lakukan apa yang kamu katakan. Mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua bersama keluarga dan seluruh perjuangan kita untuk mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.